Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saat ini di tempat ini banyak anak-anak prakerin yang kemarin dari SMK Negeri 1 Mini sudah pencabutan, sudah kembali ke sekolah masing-masing. Dan saat ini masih berlangsung di sini. Sekarang tanggal 16 ya, Maret 2022. Yang tinggal di sini adalah anak-anak dari SMK Negeri 6 Surakarta, jurusan multimedia. Di sini banyak yang bisa dikerjakan karena di sini meliputi selain studio foto juga komputer, juga persewaan, buat alat-alat multimedia, alat presentasi. Dan saat ini saya akan mengulas masuk juga nih ngeprint, fotokopi, jasa itu ya. Kemudian editing lagu, biasanya teman-teman yang guru-guru senam itu, instruktur senam itu kalau buat lagu di sini, artinya itu lagunya misalnya kepanjangan, kependekan, itu kita yang motong-motong. Ataupun juga download lagunya di-download untuk dipilih yang cocok untuk senam ya. Nah, begini saya akan menjelaskan untuk mengoreksi dari pekerjaan anak-anak atau teman-temanmu dari SMK Negeri 6. Khususnya ini adalah untuk fotokopi ataupun print ya. Nah, ini banyak sekali, ini sudah dipilih tujuannya ini untuk pembelajaran. Jadi dengan melihat video ini nanti bisa diketahui kesalahannya bagaimana, kekurangannya apa. Oke. Nah, ini adalah seperti ini. Ini kasusnya adalah buku itu difoto pakai HP kemudian diprintkan. Biasanya orang tua yang catatannya anak-anak nggak ada atau dari gurunya share buku kemudian difoto dan dibagikan ya. Nah, ini kenapa ini menjadi bekas gitu, karena ini tidak disetting dulu kecerahan warnanya. Jadi ini warnanya harus ketika gambar sudah masuk komputer, hitamnya itu seharusnya dicocokkan dulu antara putihnya kertas dengan putihnya media buku yang difoto itu. Jadi disetting baik dari segi kontras, kemudian dari pengaturan pencahayaan untuk cerah dan tidaknya perlu ditata sehingga hurufnya bisa kelihatan dan putihnya kertas bisa terlihat putih. Jadi tidak seperti ini. Karena apa? Karena dari sananya itu terkadang yang gurunya yang share ini atau temennya atau siapapun itu tidak memahami tata cahaya. Sebenarnya kalau moto gini ya jangan dari atas gitu ya. Karena cahaya lampu ruangan itu kan turun ke bawah, jadi ini gelap, bagian gelap seperti ini. Ya gelap nih terang, nah, karena ketutup itu. Maka yang paling bagus ini motretnya di luar. Oke, kemudian efeknya dari kita apa? Ini dengan dibuang ini berarti kita rugi sebanyak setidak-tidaknya tiga item yang dirugikan. Yang pertama apa? Buang kertas. Yang kedua, habisin tinta. Itu yang ketiga, otomatis listrik yang digunakan untuk komputer kan juga banyak ya di tinta. Yang pertama, kertasnya jelas dibuang, tintanya jelas lebih boros. Jadi kalau ini pengaturan tepat, tulisannya lebih jelas, gampang dibaca. Jadi dengan penataan gambar yang bagus, itu lebih ngirit tinta. Tapi kalau ini tidak ditata apa adanya, ya sudah. Hasilnya seperti ini, malah nggak kepake lagi. Jadi ruginya banyak. Dan ini fotokopi. Nah, ini maksudnya bolak-balik. Tapi karena kelupaan yang difotokopi nggak dibalik ya, gambarnya sama gitu, maka nggak digunakan. Maksudnya gitu ya. Nah, kalau ini seperti ini tagnya kepanjangan. Jadi ini pemilihan kertasnya nggak teliti.
Jadi kalau mau ngeprint itu harus dilihat dulu sana itu butuhnya formatnya itu dia ngetiknya pakai A4 apa F4 harus diketahui dulu. Kalau setelah diketahui baru kertasnya disesuaikan. Kalau kertasnya milih A4 ya setting A4, F4 ya F4 sehingga gambarnya pas. Ini terpotong jadi ini ujungnya sini sebenarnya ada tulisan karena kertasnya habis ya kosong gitu ya, maka nggak kepake. Jadi kesalahannya seperti itu. Ini juga yang sama, jadi mungkin satu set gitu ya, satu set atau satu file, jadi halamannya banyak, maka ini menjadi nggak kepake. Jadi kesalahannya adalah si anak tidak jeli dengan file yang ada. File yang ada itu butuhnya F4, tapi ini dikasih kertas A4, jadi kurang. Nah, gitu. Maka ketelitian menjadi penting. Nah, ini print atau fotokopi, ini bagus, tidak ada masalah. Kelihatannya ini mintanya 1 lembar, mungkin kemarin atau tadi habis ngeprint 2 lembar. Jadi settingnya tidak diganti, maka keluarnya 2. Jadi nggak kepake. Jadi letak utamanya adalah ketelitian. Jadi sebelum ngeprint itu dilihat dulu masa lalu atau sejarahnya tadi atau kemarin, itu dilihat outputnya itu keluarnya 1 lembar apa 2 lembar harus dibaca. Kalau nggak dibaca ya gini. Jadi nggak ada kerusakan. Ini permasalahan ini biasanya setting awalnya itu tidak dirubah untuk keluarnya satu file ini dibuat 2 lembar atau 3 lembar, itu tidak diperhatikan sehingga keluarnya 2, misalnya dia butuh 1 keluarnya 2, otomatis 1 dia nggak membayar kan, mintanya 1. Nah, ini agak miring, jadi ini kata tulisannya agak mencos gitu. Ini letak kesalahannya adalah ketika masukkan kertas kan ukurannya agak gede sama agak kecil. Yang gede itu biasanya yang ukuran F4 agak gede, yang A4 agak kecil ya. Jadi mereka dipepet, dijatuhkan atau dimasukkan mesin. Ini alat mepetnya ini tidak didorong ke sini. Alat pandunya itu enggak dorong ke sini. Jadi ini goyang, gitu nandep ini masuk. Nah, gitu. Kelihatan ya. Jadi seharusnya gini. Ini kondisinya dibuka. Karena kertasnya kecil, ini harus dipepet gini, gitu. Kalau nggak dipepet, ketika kertas narik dia akan goyang gini. Jadi masuknya yang ngences. Ini ngences. Jadi ini letak permasalahannya adalah kertas yang dimasukkan tidak dipampat dengan alat pandunya itu. Kesalahannya itu. Dan ini hilang sedikit. Nah, ini biasanya kertasnya lembab. Sehingga ini tidak bisa gambar di sini ya. Ini mana nak? Ini nggak kelihatan kan? Animos. Anak mau sekolah. Ya. Ini nampaknya juga sama, jadi settingnya tidak diatur, tidak kelebihan. Jadi nggak ada kerusakan, tapi kelebihan. Kalau kelebihan ini sebenarnya ditanyakan, Mbak ini jadi misalnya mintanya 1, Mbak ini jadi 2 diperlukan nggak? Gitu. Siapa tahu dia, iya apa-apa mas. Maka kita nggak rugi. Nah, gitu. Ini ijazah. Nah, ini juga sama nih kasusnya ya, yang pertama. Jadi ini maunya bolak-balik. Jadi ini kan lembar nama yang depan, yang belakang nilai. Nah, ini nama semua. Jadi ini ketika masuk mesin sudah keluar, diambil ya. Nah, kemudian dibalik gini karena untuk ngisi yang kolom yang belakangnya. Tapi materi yang asli atau ijazah yang asli nggak dibalik gitu. Jadi masih tidak ada fotonya. Karena nggak dibalik, dibentak ya keluarnya ada yang foto lagi. Padahal yang foto tadi udah keluar. Sebenarnya nilai aja yang nggak ada fotonya ya. Nah ini yang di atas belum juga. Artinya apa? Artinya anaknya nggak teliti, gitu. Nggak teliti, sehingga kesalahan. Jadi rugi kan? Ruginya apa? Ya 2. 1, tinta, kertas dulu, tinta, kemudian listrik otomatis. Jadi 3 kertas dulu. Ini juga sama, ini kelihatan nggak ada kerusakan. Jadi ini mungkin jumlahnya yang tidak sesuai.
Ini juga sama, jadi jumlah settingnya mungkin satu file ya, bisa gitu ya. Jadi juga nggak ada permasalahan. Jadi ini bukan bukan kesalahan setting, tapi bukan kesalahan dari mesin atau bukan, tapi ya juga hanya satu setting. Satu file isinya beberapa lembar. Itu nek salah satu otomatis semuanya salah. Apalagi kalau pas disambi-sambi. Jadi ini print bekerja, kita melayani konsumen yang lain, nah itu kayaknya nggak terkontrol itu. Padahal kesalahannya cuma satu, setting kertasnya bukan dua tapi satu settingnya, misalnya gitu. Nah ini assalamualaikum tapi terpotong. Nah, jadi sepertinya ini hurufnya besar gitu ya. Ini biasanya PDF. Jadi kalau PDF itu ada mesin yang harus setting out-nya itu harus disetel A4 atau F4 kertasnya harus disetel. Ini cuma itu. Nah, maka kalau nggak disetel mereka akan menggambar seperti apa yang ada di situ. Nah, mungkin dia plottingnya itu A4 mungkin. A4, F4 atau A3. Nah, ini kalau gede ini berarti ini settingnya awal sana A3. Jadi ini hanya masuk satu bagian. Jadi kalau ini di print semuanya otomatis ini 1, 2, 3, 4 ya kira-kira begitu. Nah, jadi kesalahan dia mau hurufnya besar-besar. Jadi kesalahannya ini dari A3 tidak dijadikan A3 tidak dijadikan jadi A4 atau F4. Misalnya di situ. Biasanya ini PDF. Ini seperti kasus awal, jadi ini kertasnya kurang panjang. Ini juga kertasnya kurang panjang. Jadi ngeprintnya tidak melihat bahwa ini butuh F4, tapi kertasnya A4. Gitu. Ini mungkin terlalu atas, jadi tulisan atas. Ini mungkin ngetik, kemudian atasnya nggak diatur, bawahnya nggak diatur, sehingga atasnya mepet, bawahnya longgar. Jadi ini kontennya nggak mau. Gitu ya. Ini juga sama, jadi ini ada peluang double, tapi kesalahannya ini yang merugikan adalah ini tinta. Jadi sebenarnya sebelum di print harus di set dulu agar kecerahan putihnya itu antara kertas dan bukunya sama. Kertas ini dan bukunya di sana harus disamakan dulu. Nah, gitu. Ini gambarnya gelap. Kalau ini terpotong tulisannya sehingga mereka nggak mau, nah, maka settingnya tidak diperhatikan juga. Kalau memang dari zona motretnya dari HP itu kedekatan, ya kita yang masukkan di setting di dalam itu, jadi tidak ada kesan terpotong walaupun akhirnya terpotong karena ini mepet di full kan gitu. Ini juga nggak perhatian, ini gambarnya sana itu seharusnya kertasnya tidur, nah ini dibuat berdiri maka ini kurang gitu. Jadi setting. Nah ini terlalu gelap, ini seharusnya ketika fotokopi diterangkan dulu. Nah, biasanya ini kalau di rumah kan dia separuh, dan diarahkan ke yang terang, jadi nggak ngeblokin. Kalau ini macam gini, ini ada plastik di sana. Kalau misalnya itu bisa dicopot dari aslinya kakak itu bisa copot aja sehingga tidak muncul gelap atau garis yang betul seperti ini. Ini sama, settingnya kertas salah, jadi harusnya dikasih kertas F4, ini kertasnya A4, kebutuhan panjang. Ini mungkin berlebih juga. Oke, ini juga betul. Ini kurang, settingnya kurang diterangkan, jadi agak gelap. Nah ini foto apa adanya, seharusnya kalau fotonya ada gambar orang ini dipakai dulu, jadi di cropping aja enggak apa-apa. Ini kan perkiraan ya, ini menunjukkan bahwa dia jualan TV gitu. Untuk dapat apa?
cari duit ini, cari pinjaman biasanya. Nah ini enggak apa, ini bagus, tidak ada masalah. Tapi saya tahu perkiraan ini mereka pingin yang berwarna. Tapi setting pada printernya masih hitam putih, jadi keluarnya hitam putih. Kemudian si ini konsumennya bilang, loh mbak kok hitam putih, tempat itu berwarna loh. Nah, sehingga tidak pakai. Tidak dipakai. Ya, oke. Nah itu teman-teman, jadi inti yang pokok adalah pemahaman untuk membuat terang dan gelap, ya. Yang itu yang pertama, biar kita nggak lebih banyak. Dan yang kedua adalah ketika masuk kertas harus diukur, dipaskan tempatnya printer itu antara kertas dan printer harus dipaskan. Kalau misalnya kertasnya gede, ya itu harus dilonggarin gitu. Kalau enggak nanti nekuk malah ke dalamnya mengusut kusut di dalam mesin itu. Kalau enggak digedein kalau kertas gede. Kemudian yang lain yang sudah dijelaskan adalah jangan sampai kita sudah tolong menambah kerugian. Demikian ya teman-teman, mungkin salam. Mungkin bisa sebagai pelajaran kita semua, kalau ada tempat parkir itu jangan sampai justru merugikan, setidaknya justru membantu ya. Jadi kalau dikasih tahu untuk dengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.